Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa Ahyarussalam. Saya mahasiswa dari Universitas Langlang Buana Bandung, jurusan Teknik Elektronika C. Di sini saya ingin sedikit memberikan sebuah materi mengenai elektronika digital. Dan materi yang pertama yang saya akan bahas adalah jenis-jenis gerbang logika dasar dan simbolnya. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran logis. Gerbang logika menggunakan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yaitu 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar Boolean. Terdapat 7 jenis gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu 1. Gerbang AND, 2. Gerbang OR, 3. Gerbang NOT, 4. Gerbang NAND, 5. Gerbang NOR, 6. Gerbang XOR, dan 7 adalah gerbang XNOR. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu dari gerbang AND. Gerbang AND atau DAN memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input bernilai logika 1, dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi gerbang logika AND adalah tanda titik atau tidak memiliki tanda sama sekali. Contohnya, Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan XY. Dan ini saya akan memberikan contoh simbol gerbang AND dan tabel kebenaran gerbang AND. Oke. Mungkin hanya segitu saja pembahasan saya mengenai gerbang AND. Dilanjut ke nomor 2, yaitu gerbang OR. Gerbang OR memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1, dan jika ingin menghasilkan keluaran output logika 0, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi logika OR adalah tanda plus. Contohnya, Z sama dengan X plus Y. Dan ini saya akan memberikan contoh simbol gerbang OR dan tabel kebenaran dari gerbang OR. Oke, mungkin hanya segitu pembahasan saya mengenai gerbang OR. Dilanjut ke nomor 3, yaitu gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter pembalik karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan kebalikan dengan masukan atau inputnya. Berarti, jika kita ingin mendapatkan keluaran output dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Simbol dan tabel kebenaran gerbang NOT. Di sini saya sudah memberikan contoh simbol gerbang NOT dan tabel kebenarannya. Jika X-nya 0, maka Z-nya 1, dan jika X-nya 1, maka Z-nya 0. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4, yaitu gerbang NAND. Arti NAND adalah not AND atau bukan AND. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output. Gerbang AND. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan input pada logika 1, dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran output logika 1. Ini saya akan memberikan contoh simbol gerbang AND dan tabel kebenaran gerbang NAND maksud saya, maaf. Oke, mungkin hanya segini saja dari saya mengenai gerbang NAND. Dilanjut ke nomor 5, yaitu gerbang NOR. Arti NOR adalah not OR atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1, dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Di sini juga saya sudah memberikan contoh simbol dan
tabel kebenaran dari gerbang NOR. Oke, gerbang NOR sudah. Kita lanjut ke nomor 6, yaitu gerbang XOR. XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua masukan input dan satu keluaran output logika. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukannya input mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika 0. Dan ini simbol dan tabel kebenaran dari gerbang XOR. Oke, gerbang XOR sudah. Kita lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7 yaitu gerbang XNOR. Seperti gerbang XOR, gerbang XNOR juga terdiri dari dua masukan input dan satu keluaran output. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang sama, dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR atau exclusive OR. Dan ini adalah simbol dan tabel kebenaran dari gerbang XNOR. Oke, mungkin segitu saja cukup untuk pembahasan yang pertama mengenai gerbang logika. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang nomor 2, yaitu perbedaan rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Ini adalah contoh gambar rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional adalah rangkaian yang outputnya hanya tergantung pada input pada saat itu. Pada prinsipnya, rangkaian kombinasional merupakan penerapan dan penerjemah langsung dari aljabar Boolean yang biasanya dinyatakan sebagai fungsi logika. Operator logika yang digunakan dalam aljabar Boolean adalah inversi atau negasi atau NOT, perkalian logika N, penambahan logika OR. Rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian logika yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluaran sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri rangkaian logika sekuensial yang utama adalah adanya umpan balik atau feedback di dalam rangkaiannya. Rangkaian kombinasional tidak memperhatikan input sebelumnya, karena tidak ada memori dan variabel waktu tidak mempengaruhi suatu rangkaian kombinasional. Dan berikut ini adalah contoh rangkaian sekuensial. Tidak beda jauh, hanya ada penambahan sedikit. Oke, itu untuk pembahasan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Oke, sekarang kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu rangkaian half adder dan rangkaian full adder. Pertama, kita akan membahas mengenai rangkaian half adder. Half adder adalah satu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half adder memiliki dua terminal input untuk dua variabel bilangan biner dan dua terminal output, yaitu summary out atau sum dan carry out atau carry. Aturan-aturan untuk melakukan penambahan biner 2 bit diilustrasikan sebagai berikut. Aturan pertama, 1, 0 tambah 0 sama dengan 0. Aturan 2, 0 tambah 1 sama dengan 1. Aturan 3, 0 tambah aturan 3, 1 tambah 0 sama dengan 1. Aturan 4, 1 tambah 1 sama dengan 0. Dan carry 1 sama dengan 10. Tiga aturan pertama mudah dimengerti, sedangkan aturan 4 menyatakan bahwa penjumlahan biner 1 tambah 1 sama dengan 10 dan kurung desimal 2. Angka 1 hasil penjumlahan dibawa ke kolom yang mempunyai tingkatan lebih tinggi dan dikatakan sebagai carry. Rancangan diagram logika menggunakan XOR dan AND. Masukan diberikan simbol A dan B, sedangkan keluaran diberi simbol sigma yang berarti jumlah sum dan simbol CO berarti bawaan keluaran carry out. Diagram logika dan penambahan setengah half adder dengan input A dan B, simbol half adder dan tabel kebenaran diberikan pada gambar berikut ini. Itu adalah contoh rangkaian gambar
rangkaian half adder, dan itu adalah contoh tabel kebenarannya. Oke, half adder sudah selesai. Sekarang kita masuk ke rangkaian full adder. Full adder adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan penuh dari dua bilangan biner yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 output. Salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan, kemudian sama seperti pada half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Rangkaian full adder FA dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Rangkaian full adder dapat dibentuk oleh gabungan dua buah rangkaian half adder dan sebuah gerbang OR untuk menjumlahkan carry output. Pada penambahan penuh, muncul aturan L5 yang menyatakan suatu penjumlahan setengah tidak akan bekerja bila muncul carry in. Oleh karena itu, penambahan penuh mempunyai 3 masukan, yaitu A, B, dan C in, sedangkan keluaran adalah sum dan carry out. Diagram logika dari full adder dan tabel kebenaran disajikan pada gambar berikut ini. Untuk simulasi bisa digunakan software elektronik Workbench. Itu adalah contoh dari gambar rangkaian full adder dan itu adalah contoh tabel kebenarannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu rangkaian decoder. Decoder merupakan sebuah alat yang dimanfaatkan untuk mengembalikan sebuah proses decoding sehingga membuat kita bisa menerima informasi yang asli. Decoder juga bisa didefinisikan sebagai serangkaian logika yang berguna untuk menerima masukan atau input biner dan kemudian mengaktifkan salah satu output dengan berdasarkan ukuran pada biner tersebut. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh decoder adalah untuk memberikan kemudahan dalam menyatakan 7 segmen. Alasan inilah yang membuat kita lebih menggunakan decoder ketika hendak menyalakan 7 segmen. Fungsi decoder adalah untuk memudahkan kita dalam menyalakan 7 segmen. Itulah sebabnya kita menggunakan decoder agar dapat dengan cepat menyalakan 7 segmen. Output dari decoder maksimum adalah 2N. Jadi dapat kita bentuk N to N decoder. Jika kita ingin rangkaian decoder dapat kita buat dengan 3 to 8 decoder menggunakan 2 to 4 decoder. Sehingga kita dapat membuat 4 to 16 decoder dengan menggunakan 2 buah 3 to 8 decoder. Salah satu jenis IC decoder yang umum dipakai adalah 74138 karena IC ini mempunyai 3 input biner dan 8 output lain, di mana nilai output adalah 1 untuk salah satu dari ke-8 jenis kombinasi inputnya. Definisi lain untuk decoder juga bisa dibentuk melalui sebuah susunan dari gerbang logika dasar maupun juga yang menggunakan IC seperti decoder 74LS48, 74LS154, 74LS138, 74LS155 dan sebagainya. Kalian harus tahu bahwa decoder harus memenuhi persyaratan agar ia bisa menjadi sebuah rancangan. Persyaratannya yakni M kurang dari 2N. Nilai M merupakan sebuah kombinasi output dan untuk N mewakili jumlah bit input. Satu dari input hanya bisa mewakili satu kombinasi output saja. Ini merupakan contoh rangkaian decoder. Dan ini adalah contoh contoh tabel kebenaran dari decoder. Hasil percobaan decoder 2 to 4 bekerja dikendalikan keluarannya oleh operasi X0 dan X1. Keluaran dari A0, A1, A2 dan A3 akan aktif secara bergantian tergantung dari kondisi X0 dan X1. Pada kondisi masukan X0 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 0, maka gerbang N pertama mendapatkan masukan high, maka kondisi keluaran A0 sama dengan 1. Sementara keluaran yang lain 0. Apabila X0 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 1, maka hanya gerbang N kedua akan 1 sementara yang lain 0 dan seterusnya. Decoder dengan 4 masukan dan 16 keluaran bisa dibangun dengan decoder 2 masukan dan 4 keluaran. Oke, sekarang kita ke pembahasan berikutnya yaitu rangkaian encoder. Encoder adalah rangkaian kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan diskrit menjadi keluaran kode biner. Encoder disusun dari gerbang-gerbang logika yang menghasilkan keluaran biner sebagai hasil tangkapan adanya 2 atau lebih variabel masukan. Hasil keluarannya dinyatakan dengan aljabar boolean tergantung dari kombinasi-kombinasi gerbang yang digunakan. Sebuah encoder harus memenuhi syarat perancangan M kurang dari 2N.
Variabel M adalah kombinasi masukan dan N adalah jumlah bit keluaran sebuah encoder. Satu kombinasi masukan hanya dapat mewakili satu kombinasi keluaran. Dalam teori digital, banyak ditemukan istilah encoder seperti decimal to BCD encoder, yang berarti rangkaian digital yang berfungsi untuk mengkodekan line input dengan jumlah line input desimal 0 sampai 9 menjadi kode bilangan biner 4 bit BCD, binary code decimal, atau 8 line to 3 line encoder, yang berarti rangkaian encoder dengan input 8 line dan output 3 line 3 bit BCD. Ini adalah contoh ilustrasi dari digital encoder. Encoder dalam contoh ini adalah encoder desimal ke BCD, binary code decimal, yaitu rangkaian encoder dengan input 9 line dan output 4 bit data BCD. Dalam mendesain suatu encoder, kita harus mengetahui tujuan atau spesifikasi encoder yang diinginkan, yaitu dengan pertama, membuat tabel kebenaran dari encoder yang ingin dibuat. Kedua, membuat persamaan logika encoder yang diinginkan pada tabel kebenaran menggunakan K-map. Ketiga, mengimplementasikan persamaan logika encoder dalam bentuk rangkaian gerbang logika digital. Dalam mendesain rangkaian encoder desimal ke BCD, langkah pertama adalah menentukan tabel kebenaran encoder, kemudian membuat persamaan logika, kemudian mengimplementasikan dalam gerbang logika digital seperti berikut. Berikut adalah contoh tabel kebenaran encoder desimal 10 line ke BCD. Persamaan logika output encoder desimal 10 line ke BCD. Y3 sama dengan X8 tambah X9, Y2 sama dengan X4 tambah X5 tambah X6 tambah X7, Y1 X2 tambah X3 tambah X6 tambah X7, Y0 X1 tambah X2 tambah X5 tambah X7 tambah X9. Rangkaian implementasi encoder desimal 10 line ke BCD sesuai tabel kebenaran adalah sebagai berikut. Rangkaian encoder di atas merupakan implementasi dari tabel kebenaran di atas dan persamaan logika encoder desimal ke BCD. Jalur input X0 tidak dihubungkan ke rangkaian karena alasan efisiensi komponen. Hal ini karena apabila input X0 ditekan, maka tidak akan mengubah nilai output, yaitu output tetap bernilai BCD 0. Rangkaian encoder di atas hanya akan bekerja dengan baik apabila hanya satu jalur input saja yang mendapat input. Hal ini karena rangkaian encoder di atas bukan didesain sebagai priority encoder. Oke, kita kembali ke materi yang selanjutnya, yaitu multiplexer. Sebuah multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Seleksi data-data input dilakukan oleh selektor line, yang juga merupakan input dari multiplexer tersebut. Ini merupakan sebuah blok diagram dari multiplexer. Oke, dan ini adalah rangkaian multiplexernya dan juga tabel kebenarannya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi demultiplexer. Sebuah demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Seleksi data-data input dilakukan oleh selektor line yang juga merupakan input dari demultiplexer tersebut. Blok diagram sebuah demultiplexer ditunjukkan pada gambar ini. Ini adalah contoh gambarnya. Dan ini adalah rangkaian demultiplexer dan juga tabel kebenaran demultiplexer. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.